Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 A, B, C, dan D dan E ya. Sampailah kita pada pembelajaran IPA di pertemuan yang kedua. Kalau minggu lalu penugasan ya, sudah ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ada yang belum mengerjakan tugas? Ya, silakan yang belum, linknya masih ada. Silakan dipenuhi untuk dikerjakan. Saya yakin kamu kelas 7 baru semangat-semangatnya belajar. Setiap ada pembelajaran pasti melihat streamingnya. Setiap ada tugas tentu saja pasti dikerjakan. Bu Ida percaya kalian semuanya mengerjakan. Kalau ada yang belum, silakan masih ditunggu untuk bisa diselesaikan. Anak-anakku semua, hari ini Kamis tanggal 29 Juli 2021, pertemuan yang kedua di pembelajaran IPA, kita masuk yaitu klasifikasi makhluk hidup. Silakan kalian yang sudah siap di depan HP, di depan laptop, tentu saja sudah bersiap-siap, sudah mandi, sudah sarapan pagi. Kemudian yang berikutnya kita mengikuti pembelajaran IPA di jam yang pertama ini. Anak-anakku semua, kita masih di masa pandemi belum berakhir, apalagi di wilayah Kecamatan Ponorogo masih dianggap zona merah, semoga sebentar lagi kuning, karena insya Allah yang kemarin sakit, yang kemarin di rumah sakit maupun di isolasi di rumah, itu sudah kembali sehat ya. Tapi walaupun kalian tidak terpapar COVID, supaya tidak terpapar, supaya kalian tetap sehat, jangan lupa tetaplah biasakan 3M atau sekarang malah 5M ya. Jadi tetaplah setiap waktu, setiap kalian habis menyentuh benda yang mungkin tidak sekitar kamu, tetaplah kamu harus mencuci tangan dengan sabun ya, M yang pertama. Kemudian yang kedua, menjaga jarak dengan menghindari kerumunan ya. Jadi setiap ada kerumunan kalian jangan mendekat karena itu juga bisa menyebarkan virus. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah memakai masker, itu yang wajib. Setiap keluar rumah tetaplah masker, jangan lupa. Jadi sama dengan kalian, kalau yang anak putri yang biasa berkerudung, memakai masker sama saja wajib seperti ketika kalian keluar rumah memakai kerudung. Dan jangan lupa juga tetaplah kalian selalu bergembira, selalu bahagia, dengan tetap berpikir positif ya. Dengan berpikir positif, yakinlah bahwa pandemi ini akan segera berakhir dan kehidupan akan kembali normal. Normal seperti dahulu lagi, kita bisa sekolah normal lagi, kita bisa bertatap muka sehingga Bu Ida tahu siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Ponorogo itu seperti apa toh anak-anaknya. Kita belum pernah bertatap muka, tapi insya Allah suatu saat yakinlah kita bahwa akan bertemu dalam kondisi yang new normal atau yang seperti dahulu lagi. Itu yang perlu kalian persiapkan untuk saat ini. Jadi siap untuk mengikuti pembelajaran. Dan sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa untuk supaya pembelajaran ini berjalan lancar, apa yang Bu Ida sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, sehingga nanti suatu saat kita melakukan evaluasi kalian bisa mengerjakan. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anakku semua, untuk kelas 7 kita masuk di materi yang kedua, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Dalam materi ini ada beberapa KD yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Jadi di sini makhluk hidup berarti yang benda hidup, dan benda itu ada dua, benda hidup dan benda mati. Kemudian yang kedua, KD yang kedua 4.2 adalah menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Dalam materi ini nanti ada dua pertemuan ya. Pertemuan yang pertama hari ini kita nanti sampai pada ciri-ciri makhluk hidup. Itu di buku ada, kalian bisa juga pahami dari situ.
Kemudian yang kedua nanti untuk klasifikasi makhluk hidupnya di pertemuan 2 minggu lagi yang akan datang. Jadi di materi ini nanti kita 2 kali pertemuan. Tujuan pembelajaran dan penilaian di sini yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup dan benda tak hidup, dan menjelaskan perbedaan ciri makhluk hidup dengan benda yang tidak hidup. Dan yang ketiga adalah menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian teknik penilaiannya, ini memang teknik penilaian secara kalau kita nanti pembelajaran yang normal atau yang tatap muka itu ada tertulis, ada observasi, kemudian ada jurnal penilaian sikap. Tapi nanti untuk teknik penilaian nanti kita sampaikan karena kondisi masih belum normal, masih dalam masa pandemi, paling nanti kita teknik penilaian adalah dalam bentuk teknik tertulis atau menggunakan Google Form. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar ya. Kalian bisa lihat gambar. Ya. Gambar 1 ada 4 orang anak dari gambar itu bermain bola. Berarti sedang semangat-semangatnya menggiring bola. Yang 2 anak, dan yang 1 anak bercoba mencegah dari musuhnya mungkin atau teman main lawan mainnya supaya bola tidak digiring atau dihadang, dan yang 1 sedang mencermati. Itu gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua, gambar robot. Ya. Jadi robot itu terbuat dari benda mati, ada mesinnya di dalam, walaupun dia bergerak, tapi gerak karena ada yang mengatur. Apa perbedaan dari kedua gambar? Ya. Jadi jelas kalian bisa cermati di situ. Mungkin kalau kalian kita tatap muka langsung, mungkin kamu yang akan menjelaskan gitu ya. Bu, gambar pertama berarti itu gambar siswa anak sedang bermain bola. Ya. Kemudian kalau gambar yang kedua adalah gambar robot terbuat dari mesin, kemudian tubuhnya terbuat dari plastik gitu ya. Itu berarti bukan benda yang hidup. Ya. Berarti perbedaannya adalah kalau yang gambar pertama benda hidup, kemudian gambar yang kedua adalah benda yang tidak hidup. Ya. Ada seorang anak, seorang gadis cilik bersama abahnya. Abah berarti ayah. Abah, apa dia benda hidup? Ya. Menurut kamu apa benda hidup? Ya. Kenapa dinamakan benda hidup? Ya. Jadi ada golongan benda ada dua, yaitu benda tak hidup dan benda hidup. Ya. Benda tak hidup contohnya meja, kursi, buku, lemari yang ada di hadapanmu, di sekitar kamu. Mungkin HP, laptop, itu benda tak hidup. Kalau yang benda hidup ada 3 golongan yang utama, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu yang hidup. Ya. Jadi apa yang membedakan antara benda yang hidup dengan yang tidak hidup? Ya, kita lihat dari ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup di sini adalah makhluk hidup itu memiliki ciri yang tidak dimiliki oleh makhluk yang tidak hidup. Misalnya kalian punya boneka dari kucing misalnya, atau boneka yang bentuknya seperti kucing. Kemudian kamu bandingkan dengan kucing yang aslinya. Di situ ada perbedaan yang sangat jelas antara kucing yang boneka dengan kucing yang asli. Itu kita lihat dari ciri-cirinya. Untuk ciri-ciri makhluk hidup di sini ada 9. Ini wajib kalian hafalkan untuk poin-poinnya. Yang pertama bernafas. Kenapa makhluk hidup ciri utamanya adalah bernafas? Bernafas itu adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi menghirup oksigen, kemudian mengembuskan karbon dioksida. Ini bisa kalian lihat di materinya bahwa oksigen di dalam tubuh digunakan untuk oksidasi atau pembakaran. Hasil dari proses oksidasi menghasilkan energi, yang itulah yang kita gunakan untuk kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Jadi kalian bisa berjalan, bisa beraktivitas, atau bisa keluar dan sebagainya, itu karena kalian bernafas. Jadi proses bernafas adalah kalian memperoleh energi. Energi inilah yang kita gunakan untuk
Untuk energi yang kita gunakan untuk aktivitas hasil dari proses oksidasi. Kalau pada makhluk hidup, untuk cara bernafasnya ada yang bernafas dengan paru-paru, contohnya manusia dan hewan yang hidup di darat. Dan kalau hewan yang hidup di air bernafas menggunakan insang. Kalau tumbuhan bernafas menggunakan stomata. Jadi kalau kalian lihat pada daun di permukaan bawah ada lubang atau rongga celah yang kita sebut dengan stomata, itu yang digunakan untuk keluar masuknya oksigen maupun karbon dioksida. Atau kalau pada batang melalui lentisel, itu bedanya. Itu ciri yang pertama. Jadi ciri ini, jadi pada benda yang tidak hidup tidak melakukan. Artinya contohnya tadi boneka kucing tidak mungkin dia menghirup oksigen. Berarti dia tidak bernafas. Kemudian yang kedua bergerak. Ya. Bergerak di sini kita golongkan ada gerak pada tumbuhan dan gerak pada hewan. Kalau gerak pada hewan jelas berpindah tempat, ya. Jadi dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya ikan berenang menggunakan sirip. Kucing berlari menggunakan kaki. Katak berenang di dalam air menggunakan kaki berselaput. Atau ketika di darat menggunakan kaki juga untuk bergerak. Itu ciri-ciri gerak pada hewan. Jadi jelas berpindah tempat. Tapi kalau gerak pada tumbuhan, kenapa tidak bisa diamati? Karena hanya sebagian tubuhnya saja. Contohnya bunga atau pot yang tanaman bunga, kita letakkan di sebuah ruangan yang salah satu sisi ruangannya ada jendela. Maka beberapa hari kemudian ujung tanaman dari tanaman tersebut akan berbelok ke arah jendela. Karena dari arah jendela itulah kita diperoleh cahaya matahari. Berarti di sini gerak pada tumbuhannya adalah gerak ujung tanaman menuju cahaya, atau kita kenal dengan gerak fototropisme. Itu gerak. Jadi gerak di sini bisa diamati dengan jelas pada hewan dan manusia. Kemudian yang tidak bisa diamati dengan jelas adalah pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah memerlukan nutrisi, makan dan minum. Setiap makhluk hidup pasti butuh makan, butuh minum untuk kelangsungan hidupnya. Jadi memerlukan nutrisi, makanan tadi masuk ke dalam tubuh, akan diproses, kemudian dipilah-pilah. Contohnya ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, itu nanti akan dioksidasi dalam tubuh bersama dengan oksigen sehingga hasilnya juga energi. Sehingga antara bernafas dengan makan atau dengan makanan itu adalah satu kesatuan. Artinya untuk bisa kelangsungan hidup, manusia atau makhluk hidup butuh makan, butuh bernafas sehingga untuk bisa diperoleh energi. Kemudian yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh itu adalah dari kecil menjadi besar. Jadi kalian dulu lahir mungkin hanya beratnya 3 kg, panjangnya 50 cm. Sekarang sudah berapa beratnya? Mungkin ada yang 45, ada yang 50, ada yang 30. Nanti sudah bertambah. Artinya kalian mengalami pertumbuhan. Dulu yang tingginya hanya 50 cm, mungkin sekarang sudah 150 cm. Berarti kalian normal, artinya mengalami pertumbuhan. Dari kecil menjadi besar. Kalau berkembang itu proses menuju kedewasaan. Jadi kalau kalian kecil masih bayi dengan berat 3 kg, panjangnya hanya 50 cm, bisa ekor nangis. Lapar nangis, haus nangis, mungkin BAB nangis. Nanti 1 bulan kemudian sudah bisa tersenyum, sudah bisa melihat dengan jelas. Itu berarti proses perkembangan. Sekarang kalian sudah bisa apa? Apa-apa sudah bisa. Karena kalian berkembang. Coba kalian juga mungkin melihat di lingkungan sekitar kamu, atau kamu pernah melihat ada anak yang seusia kamu sudah 12 tahun atau 10 tahun tapi bisa nekor nangis. Ada enggak? Ada tak? Atau mungkin dia tidak bisa sesuai dengan usianya, makan masih harus disuapi, kemana-mana masih harus ditemani. Berarti itu pertumbuhan yang tidak diikuti dengan perkembangan yang normal. Jadi kalau kalian dalam kondisi yang normal, seusia 10 tahun sudah bisa naik sepeda sendiri,
kemudian memenuhi kebutuhannya sendiri, itu berarti sesuai dengan usianya. Jadi istilah tumbuh dari kecil menjadi besar, kemudian kalau berkembang proses menuju kedewasaan. Yang betul, yang baik adalah pertumbuhan diikuti dengan perkembangan. Jadi semakin matang organ tubuhnya, maka seiring manusia untuk menuju proses dewasa. Itu tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kelima adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kalau tumbuh dari kecil menjadi besar, kalau berkembang biak dari sedikit menjadi banyak. Contohnya ayam. Kamu memelihara ayam betina dengan ayam jantan satu pasang. Maka mungkin 1 bulan atau 2 bulan berikutnya, ayam yang tadinya 2 akan menjadi 10 karena akan berkembang biak. Itu berarti dari sedikit menjadi banyak. Itu reproduksi atau berkembang biak. Kamu juga mungkin bisa pahami dari keluarga kamu, dulu mungkin hanya ada ayah dan ibu. Sekarang ada kalian, ada adik kamu, ada kakak kamu. Berarti itu karena orang tua kalian mengalami proses reproduksi atau berkembang biak. Itu ciri-ciri hidup. Apakah boneka yang kamu punya di rumah bisa bertambah banyak? Tidak, karena bukan makhluk hidup. Kemudian yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Jadi peka terhadap rangsang adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang. Seperti kalian untuk menanggapi rangsang manusia, itu karena kalian memiliki panca indera. Contoh, karena telinga kamu normal ketika dipanggil menengok, itu adalah kepekaan terhadap rangsang. Ketika dicubit, karena kita punya kulit yang sebagai indera peraba, kamu akan menjerit. Itu juga kepekaan terhadap rangsang. Contoh lain yang juga kepekaan terhadap rangsang, misalnya setiap jam 5 pagi karena sudah ada matahari terbit atau ketika fajar menyingsing, maka ayam akan berkokok. Itu juga kepekaan terhadap rangsang. Bagaimana dengan tumbuhan untuk mendakapinya rangsang? Tumbuhan karena tidak memiliki alat indera, tapi mempunyai kemampuan untuk bereaksi terhadap lingkungan. Contohnya, tahu tumbuhan si kejut, putri malu, ya, Mimosa pudica. Kalau kamu lihat dari jauh, mungkin dia akan mekar, daunnya mekar. Tapi ketika kita dekati, kita sentuh daunnya, maka daun akan mengatup. Mengatupnya daun ketika disentuh itu juga iritabilitas. Kemudian ketika sore hari kalian amati pada tanaman si kejut juga, tanaman lamtoro, itu kenapa daunnya akan mengatup? Itu rangsangnya berupa cahaya. Jadi ketika tidak ada cahaya matahari, daun-daun tersebut akan mingkup atau mengatup. Itu juga peka terhadap rangsang. Jadi setiap makhluk hidup pasti memiliki iritabilitas. Kalau pada hewan dan manusia pakai panca indera atau alat indera, tapi kalau pada tumbuhan itu kepekaannya secara khusus. Kemudian yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Setiap makhluk hidup pasti mengeluarkan zat sisa. Contohnya kalian, kalau malam hari makan banyak, pagi hari pasti ada yang dibuang. Atau malam hari bangun tidur digugah atau seperti dibangunkan ya, karena harus ada zat sisa yang kalian buang, yaitu misalnya pipis. Atau ketika kalian beraktivitas lebih, kalian habis makan, maka ada keringat yang kita keluarkan, itu juga zat sisa. Ketika kita bernapas, oksigen masuk, karbon dioksida dihembuskan, karbon dioksida itu adalah zat sisa. Setiap makhluk hidup pasti mengeluarkan zat sisa. Jadi pada makhluk hidup, ada tumbuh, ada hewan, ada ekskresi, itu yang dikeluarkan berupa cairan atau keringat atau urin, atau termasuk karbon dioksida. Defekasi, itu berarti ada feses atau zat sisa makan yang kalian keluarkan, dari kata deve, feses, tinja ya, itu defekasi. Ekspirasi berarti mengeluarkan karbon dioksida. Gutasi dan transpirasi ini adalah zat sisa yang dikeluarkan dalam tumbuhan. Jadi kalau pada musim kemarau seperti ini, musim dingin, maka pada tumbuhan ketika pagi hari dari ujung daunnya
akan menetes air. Itu adalah proses gutasi atau transpirasi, penguapan. Jadi jangan dikira bahwa tumbuhan itu tidak melakukan aktivitas itu, tapi tetap melakukan karena tumbuhan juga makhluk hidup dan memiliki atau mengikuti salah satu ciri makhluk hidup adalah yat sisa. Kemudian regulasi, berarti itu perputaran, yang terakhir adalah adaptasi. Jadi adaptasi supaya dia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka makhluk hidup harus melakukan adaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi ada 3 adaptasi, morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Nanti di kelas 9 akan kita perdalam lagi apa itu adaptasi morfologi, apa itu adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Tapi pada manusia misalnya, kalian juga harus beradaptasi ketika kalian berada dalam satu lingkungan yang baru, kamu harus bisa beradaptasi di lingkungan tersebut. Ya. Jadi misalnya seharusnya ya ketika kita bisa tatap muka, kalian itu masuk kelas, berarti kelas 7 baru itu adalah lingkungan baru. Kamu harus beradaptasi di situ. Contohnya harus bisa berbaur dengan teman yang diawali dengan perkenalan, kemudian bisa berbaur, artinya bisa ngobrol dan sebagainya. Itu adalah proses adaptasi. Kalau kalian makhluk hidup yang normal, pasti mampu beradaptasi. Itulah untuk ciri-ciri makhluk hidup di buku paket yang kalian punya, yang kalian pinjam dari perpus, itu ada dijelaskan juga untuk contoh-contohnya. Silakan dipelajari, silakan dipahami. Suatu saat kita bisa ketemu di tatap muka, mungkin bisa kalian tanyakan jika ada yang belum kalian mengerti. Mungkin itu dulu pertemuan hari ini. Masih ada lanjutan materi yang akan kita bahas di klasifikasi makhluk hidup. Nanti kita selesaikan di pertemuan yang ketiga 2 minggu lagi. Bida berharap kalian tetap sehat semuanya, kalau yang sehat tetap jaga kesehatan supaya kalian bisa fit, bisa melewati pandemi ini dengan aman, karena banyak yang mungkin Bida mengira bahwa memahami bahwa pandemi ini adalah salah satu contoh seleksi alam. Jadi kalian bisa lihat di berita itu banyak sekali yang gugur dengan adanya pandemi ini. Di Indonesia bisa sudah mencapai di atas 60.000 kematian atau 60.000 yang telah gugur karena pandemi ini. Berarti mereka adalah yang tidak lolos seleksi. Kalau kalian masih sehat, masih fit, masih bisa mengikuti pelajaran dengan baik, ya, berarti kita adalah yang lolos seleksi dan tetap survival, bertahan hidup melewati pandemi. Semoga ini segera berakhir, kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Pertemuan hari ini saya akhiri. Kalau ada kata-kata dari Bu Ida yang kurang pas, kurang berkenan bagi kalian, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.